Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Tujuan marketing itu apa sih? Jelas biar produknya itu laku dan brandnya pun semakin dicintai kan? Tapi gimana kalau yang terjadi itu sebaliknya? Gimana kalau satu iklan yang harganya miliar rupiah justru bikin produknya dibenci, diboikot massal, dihujat se-internet, dan bikin bos-bosnya tuh dipecat? Hai, gue Andre dan kali ini kita akan bahas blunder-blunder termahal dalam sejarah dunia periklanan. Apple. Di tahun 2014 lalu, Apple juga nyatanya pernah blunder tuh waktu lagi ngerilis seri iPhone 6-nya itu. Jadi sebenarnya di event peluncuran mereka juga ada band legendaris bernama U2. Nah, sebagai hadiah super keren, Apple tuh mikir begini, gimana kalau kita kasih album baru U2 yang mana adalah Songs of Innocence gratis ke 500 juta pengguna iTunes. Niatnya baik kan? Masalahnya cara ngasihnya tuh super nggak sopan. Bukannya ngasih link, silahkan download gratis kalau mau, Apple tuh malah maksa masukin album itu otomatis ke library semua orang. Dari sini nih, ternyata banyak orang tuh gak senang teman-teman sama hal tersebut karena merasa sudah ngelanggar privasi mereka. Jutaan orang yang tadi itu gak peduli sama YouTube malah jadi benci tuh sama mereka. Sampai akhirnya sang vokalis yaitu Bono buka suara lah buat minta maaf, dan Apple pun bikin update baru yang bisa bikin penggunanya tuh hapus album tersebut. Pelajarannya simpel ya dari kasus ini, gratisan itu bukan berarti diinginkan. Niat mungkin memang baik, tapi kalau ngasihnya tuh maksa dan juga seenaknya, itu yang jadi bahaya. Paham ya teman-teman? U2's new album, Songs of Innocence, is going out for free to 500 million people in the next 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Wow, that's instant gratification. Balenciaga. Sebagai salah satu brand fashion mahal, tiap tahun orang-orang tetap selalu penasaran kan sama apa yang dilakuin tim kreatif Balenciaga. Nah, masalahnya di tahun 2022 kemarin, tim marketing mereka malah dapat hujatan dan juga berujung viral di mana-mana. Kenapa? Karena mereka tuh ngerilis kampanye iklan yang nampilin anak kecil, namun sambil megang boneka beruang pakai kostum ala gitu teman-teman. Lihat tuh, bener-bener gila banget kan? Mungkin dikiranya bakal cute tuh karena ada bonekanya kali ya. Masalahnya bonekanya juga dipakai baju bondage gitu, dimana lengkap dengan harness kulit, gembok, dan kalung anjing. Semua orang jelas langsung shock lah. Ini maksudnya apa sih? Lu main-mainin tema anak-anak sama itu buat apa? Bahkan Kim Kardashian yang biasanya tuh kerja sama barang Balenciaga pun sampai bilang kalau dia tuh mau evaluasi hubungannya. Pada akhirnya, hal ini jelas ya teman-teman jadi salah satu blunder marketing paling mengerikan tuh dalam sejarah fashion. Dan Balenciaga pun juga minta maaf ke publik serta menarik semua foto kampanyenya itu. Pepsi. Banyak yang mengira pas iklan Pepsi tahun 2017 lalu keluar, semua orang bakal kagum sama kecantikan Kendall Jenner tuh yang ditunjuk menjadi salah satu model utamanya. Taunya orang-orang malah marah sama iklan ini. Nah, kebodohannya tuh begini. Kendall Jenner jalan nih menembus demo. Terus dia tuh ngambil sekaleng Pepsi, lalu ngasih Pepsi itu ke barisan polisi yang lagi berjaga. Polisinya yang kulit putih nih minum tuh. Terus dia senyum ke polisi sebelahnya dan para pendemo pun juga pada bersorak-sorai. Damai, masalah rasisme dan juga kebrutalan polisi selesai deh. Thanks to siapa? Thanks to Pepsi lah. Tapi kenapa iklan ini tuh sampai meledak segitu gilanya sih? Jadi waktu iklannya keluar, sebenarnya di Amerika sana tuh lagi panas banget sama isu Black Lives Matter yang literally protes soal kebrutalan polisi. Tapi di tengah situasi itu, Pepsi malah ngerilis iklan baru tadi dengan judul Live for Now yang mau nyatuin orang lewat semangat perdamaian dan juga sambil minum Pepsi gitu. Dari sini banyak yang bilang kalau Pepsi tuh nggak peka sama masalah-masalah sosial dan seakan-akan menyepelekan perjuangan masyarakat yang beneran demo di dunia nyata. Bernice King yang mana adalah putri Martin Luther King Jr. aja sampai nge-tweet sarkas kayak begini. Dan gak pakai lama, setelah 1 hari tayang, Pepsi langsung narik iklan-iklannya tuh dan juga minta maaf ke publik juga. Belakangan pun baru ketahuan kalau tim kreatif inti yang terdiri dari 6 orang yang bikin iklan keberagaman ini semuanya itu adalah orang kulit putih teman-teman. Ya pantas aja kan. Dan namun sayang itu, walaupun brandnya sudah minta maaf, tapi Kendall Jenner tetap dihujat serta seakan-akan ditinggalkan sendiri begitu saja.
H&M. Niatnya jualan baju, ternyata brand H&M yang udah segede itu aja malah dibuat sibuk klarifikasi dan juga minta maaf sana sini tuh karena kelakuan tim marketingnya yang blunder parah, teman-teman. Jadi di tahun 2018 lalu, ceritanya mereka tuh ngeluarin sepaket koleksi anak-anak kayak jaket, hoodie, dan kaos gitulah intinya. Nah masalahnya gini, ada satu hoodie hijau yang tulisannya tuh Coolest Monkey in the Jungle atau monyet paling keren di hutan, yang artinya dalam bahasa Indonesia. Dan kalian tahu gak siapa modelnya? Anak kulit hitam dong. Internet jelas meledak lah. Semua orang tahu kalau nyebut orang kulit hitam sebagai monyet itu adalah salah satu hinaan rasis paling tua dan juga paling parah. H&M pun juga langsung dianggap gak peka dan rasis banget, teman-teman. Bahkan di Afrika Selatan banyak orang demo tuh di depan toko mereka. Gila ya, cuma karena satu hoodie efeknya sampai kemana-mana kayak begini. Akhirnya H&M pun juga minta maaf secara resmi tuh dan menghapus fotonya dari websitenya juga. Namun dengar-dengar sih semenjak kejadian ini, pihak mereka langsung bikin posisi baru di perusahaannya yang bernama Global Leader for Diversity and Inclusion, di mana orang itu punya job desk khusus untuk mastiin gak ada kampanye yang akan dianggap diskriminatif ya. American Eagle. Mungkin saat ini semua orang tahu siapa itu Sydney Sweeney kan? Nah baru-baru ini dia menjadi bintang iklan jeans American Eagle yang bikin chaos internet total, teman-teman. Slogan iklan itu simple, Sydney Sweeney has great genes. Nah jeans di sini tuh plesetan dari jeans yang artinya tuh genetik atau keturunan. Awalnya orang biasa aja. Oh, maksudnya dia tuh cantik. Tapi American Eagles malah ngerilis video monolog, teman-teman. Di video itu, Sydney Sweeney yang mana adalah cewek kulit putih, pirang dan juga mata biru, ngomongin soal genetik, terus closingannya adalah My genes are blue, atau genetik saya adalah biru. Internet langsung meledak lah. Mereka bilang kalau iklan ini rasis parah. Kenapa? Karena genetik bagus plus mata biru plus pirang itu dituduh nyerempet teori eugenics alias kemurnian ras dan propaganda Aryan Nazi. Rapper Doja Cat aja sampai bikin video parodi ngeledekin iklan ini coba. Traits like hair color, personality, and even eye color. My genes are blue. Dan kalian pikir American Eagles tuh bakal panik kayak Pepsi, terus minta maaf dan juga narik iklan mereka? Salah. Mereka malah bikin real statement kayak begini, teman-teman. Maksud kami itu ya celana jeansnya, titik. Dan gilanya lagi, bos marketing mereka aja sampai ngaku ke media tuh kalau dia bikin iklan ini memang sengaja untuk provokatif dan mancing emosi. Ya, dari sini jadi pelajaran buat kalian ya. Di zaman sekarang, rage bait atau sengaja bikin ribut biar viral itu ya pedang bermata dua, teman-teman. Memang bisa bikin kalian tuh dapat dilihat dan juga dapat kliks ya. Tapi kliks itu nggak sama dengan penjualan, teman-teman. Jadi kalau campaign kalian tuh bikin orang ilfeel sama brand kita, ya mereka tuh mungkin ya kepo sama ributnya. Tapi mereka tuh nggak akan mau keluarin duit, teman-teman, demi buat beli produk, teman-teman. Paham ya? Often determining traits like hair color, personality, and even eye color. My genes are blue. Dove. Sebagai merek sabun, brand Dove ini tuh sebenarnya selalu berusaha mengangkat isu body positivity, real beauty, dan juga semacam good vibes gitu ya. Tapi di tahun 2017 lalu, satu dunia kayaknya pada ngamuk deh karena pesan dari iklan mereka tuh salah total banget. Jadi ceritanya mereka tuh ngeluarin iklan pendek di Facebook di mana ada wanita kulit hitam yang ngebuka kaosnya seakan-akan tuh mau mandi, lalu berubah menjadi warna kulit putih dan berubah kembali menjadi perempuan lainnya. Nah, pembelaan dari tim marketing mereka itu sih katanya adalah sabun Dove tuh cocok untuk semua jenis kulit. Namun yang ditangkap sama orang-orang itu bukan keberagaman, tapi jadi pakai sabun Dove tuh bisa membersihkan kalian sampai jadi putih gitu. Ini tuh literally kayak nge-remake iklan-iklan sabun rasis di zaman 1800-an yang bilang kalau sabun itu bisa ngelunturin warna kulit. Ya walaupun sudah minta maaf dan juga menarik iklannya, tapi orang-orang sudah keburu kesel, teman-teman, dan juga bingung kenapa iklan seperti itu bisa lolos seleksi ya. WWF. Organisasi yang harusnya terkenal karena suka kampanye lingkungan, sayangnya malah dihujat sama banyak orang dong. Tahu kenapa? Sini gue jelasin. Jadi di tahun 2009 lalu, organisasi WWF atau World Wildlife Fund bikin iklan yang cerita itu seperti ini. Namun yang dibahas bukan tentang sampah plastik ataupun tentang hewan di bumi ya, melainkan malah tsunami sama tragedi 9/11 dong.
Visual iklannya juga gila banget tuh. Puluhan bahkan ratusan pesawat terbang rame-rame teman-teman, dan juga bareng-bareng menuju ke arah Menara Kembar atau WTC di New York dan juga siap nabrak juga. Terus ada tulisan seperti ini: tsunami 100 kali lebih mematikan daripada 9/11. Planet ini sangat brutal. Hormatilah bumi. Jujur, gue pun juga pas nonton kaget sih. Kita nggak bisa ngebandingin dua tragedi kayak lagi adu statistik dong ya. Bener-bener ngeremehin korbannya kan. Terus iklannya juga bikin bingung tuh. Ini WWF tuh mau bilang kalau 9/11 itu bencana alam kah? Atau apa mereka tuh mau bilang kayak begini? Kayak ngapain lu sedih 9/11? Tsunami itu lebih parah. Atau gimana sih ini lebih tepatnya? Endingnya WWF pusat awalnya ngelak tuh kalau itu bukan kerjaan mereka. Tapi pada akhirnya mereka tuh mengaku kalau itu disetujui oleh cabang mereka di Brazil. Iklannya juga berujung ditarik dan juga mereka pun minta maaf ke seluruh dunia. Jadi ingat ya, niat baik aja nggak cukup teman-teman. Kalau cara eksekusinya tuh nggak punya empati, nggak bisa tuh kita bikin orang peduli sama isu kita nih, misalnya lingkungan, dengan cara ngeremehin atau ngebanding-bandingin penderitaan ataupun tragedi yang dialami sama orang lain. Kuncinya ada di empati ya. General Motors. Niatnya bikin iklan beda biar diingat sama orang-orang, tapi sayangnya iklannya General Motors di acara Super Bowl pada tahun 2007 lalu berujung diingat karena blunder fatal mereka. Jadi di iklan itu si GM ini promosi mobil mereka tuh dengan teknologi robotnya yang secara otomatis di pabriknya itu teman-teman. Nah, karena si robot tuh nggak sengaja ngelakuin kesalahan kecil nih, dia langsung dipecat. Dari situ adegannya tuh dark banget. Si robot mulai nyari kerja lah di mana-mana, seperti jadi karyawan di restoran, jadi tukang parkir. Sayangnya semua itu tetap gagal dan berujung lompat ke air. Shock nggak tuh? Iklan yang ditayangin di acara Super Bowl kayak begini, di mana jutaan orang tuh nonton bareng sama keluarganya, malah dikasih lihat ada robot yang bundir coba. Mereka sih mengakunya mau bikin dark humor gitu ya. Dimana dengan pesan kalau GM tuh perfeksionis, sehingga kalau ada robot salah aja nih, gak dikasih ampun sama sekali. Namun jelas, orang gak nangkep humornya. Grup-grup pencegahan bunuh diri di seluruh Amerika Serikat pada protes keras tuh. Jadi ingat ya teman-teman, humor itu ada batasnya. Apa yang kita anggap mungkin cuma bercanda atau dark humor dalam kasus ini, bisa menjadi trigger yang super nyakitin buat orang lain. Jangan pernah pakai isu sensitif seperti diri, mental health, atau sebagainya cuma buat punchline atau bahan lucu-lucuannya. Kalian nggak pernah tahu soalnya siapa yang nonton dan apa yang lagi mereka alamin kan. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.